Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun teman-teman berada. Di sini kami akan memaparkan hasil dari tugas komputasi statistik dari kelompok 4 kelas RB. Oke, sebelum masuk kepada inti dari pembahasan, alangkah baiknya di sini kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Anastasia Rahman dengan NIM 12 14 50 013. Lalu ada Devan Lokseval dengan NIM 12 14 50 148. Ada Salwan Aquadisa dengan NIM 12 14 50 157. Lalu ada Helmalia Putri dengan NIM 12 14 50 100. Berikut bab-bab dari pembahasan kita pada kali ini, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, untuk latar belakang itu sendiri, yang pertama ada ini di era modernisasi sangat diperlukannya segala hal yang otomatis. Lalu ada penerapan dalam bidang pendidikan dengan banyaknya masa memerlukan teknologi yang tepat. Lalu yang terakhir itu ada pentingnya keputusan yang tepat dalam menentukan mata kuliah yang akan diampu dalam proses perkuliahan. Selanjutnya, perumusan masalah, bagaimana membuat rekomendasi pengambilan mata kuliah dengan pemrograman berbasis fungsi. Selanjutnya, tujuan dapat membuat program dalam menentukan rekomendasi pengambilan mata kuliah dengan pemrograman berbasis fungsi. Untuk metode yang diterapkan adalah metode pemrograman berbasis fungsi. Pemrograman berbasis fungsi merupakan paradigma pemrograman yang menitikberatkan pada penggunaan fungsi-fungsi sebagai elemen dasar dalam pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Dalam hasil dan pembahasan ini kita melakukan import library terlebih dahulu, yaitu library read.xl, karena kita menggunakan data dari Excel, dan kita akan menampilkan data dengan head data, yaitu data teratas dari data kasus Komstat. Dan dapat terlihat bahwa terdapat 6 baris dan juga 8 kolom. Bisa lanjut. Nah, dari kode tersebut, datanya ditampilkan dalam bentuk data frame secara interaktif untuk memahami data dengan lebih mudah. Selanjutnya adalah kita membuat kode pada bagian hasil dan pembahasan, yaitu karena kita berbasis fungsi, jadi kita membuat fungsi. Yang pertama itu kita membuat cek syarat lulus, itu nama fungsinya adalah cek syarat lulus, dan juga function, karena kita membuat fungsinya. Lalu mata kuliah, komando nilai matkul adalah argumennya. Lalu kita akan membuat statementnya. If mata kuliah data mining, dan if nilai matkul di KC, maka di sini ada nilai matkul BC, B, dan AB. Lalu kita akan return atau mengembalikan nilai output dengan direkomendasikan. Sedangkan jika lainnya adalah tidak disarankan atau silahkan mengulang mata kuliah struktur data. Dan kita buat fungsi tersebut untuk seterusnya, untuk syarat-syarat yang telah ada. Gitu. Selanjutnya, pada kode ini yang merupakan lanjutan dari kode sebelumnya, kita membuat fungsi juga. Selanjutnya, jadi pada fungsi tersebut kita memeriksa syarat dari lulus mata kuliah dengan parameter itu mata kuliah dan juga nilai matkulnya. Lalu kita membuat struktur kontrol dengan if else untuk memberikan rekomendasi dari mata kuliah. Jika mata kuliah tersebut tidak memenuhi syarat, maka direkomendasikan untuk mengulang mata kuliah. Baik, selanjutnya di sini kita melakukan uji contoh data dengan fungsi cat.
Di sini kita masukkan nama mahasiswanya, kemudian kita masukkan mata kuliah yang akan kita lakukan sebagai syarat kelulusan. Dan ini hasil outputnya. Next. Jadi dari kode program di atas tadi, kita gunakan fungsi cek syarat lulus dalam uji coba data untuk memeriksa syarat kelulusan mahasiswa pada beberapa mata kuliah seperti data mining, komputasi statistik, teori optimasi, visualisasi data dan informasi, serta pembelajaran mesin. Dan yang mana ya, dari kode tersebut kita menyatakan apakah mahasiswa telah memenuhi syarat kelulusan pada mata kuliah tertentu berdasarkan nilai yang dimilikinya. Dan didapatkan hasil outputnya tadi bahwa mahasiswa dengan nama AG telah memenuhi syarat dengan direkomendasikan untuk mengambil mata kuliah yang telah ditentukan, kecuali pada mata kuliah mengulang, yaitu untuk mata kuliah komputasi statistik. Next. Selanjutnya di sini untuk kesimpulan. Jadi berdasarkan keputusan dalam menentukan mata kuliah dengan menggunakan pemrograman basis fungsi, diperlukannya sebuah paradigma pemrograman untuk mengembangkan fungsi dengan mempermudah evaluasi kelulusan untuk beberapa mata kuliah tertentu. Nah, hal ini dapat dengan cepat kita melihat bahwa rekomendasi kelulusan berdasarkan nilai yang diperoleh masing-masing mahasiswa. Ini dengan demikian penggunaan paradigma pemrogramannya fungsional dalam pengembangan fungsi evaluasi kelulusan dapat meningkatkan kejelasan dan fleksibilitas. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.